Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Gorontalo Menyapa. Dan di kesempatan kali ini bersama saya Budi Muda, topik yang kita bahas hari ini ya ini apa kabar buruh hari ini. Dan untuk membahas topik ini sudah hadir beberapa narasumber di studio kami. Yang pertama ada Ibu Miska Abdullah, Ketua FSPMI Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum Ibu Miska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Salam sehat. Dan kemudian ada Bapak Yodi Pantobiludi, penyidik pegawai negeri sipil Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum Pak Yodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Baik, kita akan membahas tentang bagaimana kabar buruh hari ini, dan tentunya bagi Anda pemirsa tentunya yang akan mengetahui lebih jauh bagaimana kabar buruh ini, mungkin terlebih dahulu saya ke Bu Miska. Karena untuk mengetahui kabar buruh, mungkin Bu Miska yang lebih paham tentang bagaimana sih kabar buruh hari ini, Bu Miska. Alhamdulillah kabar buruh hari ini bisa saya katakan baik-baik saja, dan bisa juga saya katakan tidak baik-baik saja. Kenapa seperti itu? Di dalam rangka kemarin hari ulang tahun buruh sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Mei setiap bulannya, itu kami rayakan di tanggal 14 Mei. Dirayakan karena kemarin sudah masuk besoknya Lebaran Idul Fitri, jadi kami seluruh Indonesia untuk dalam hal ini FSPMI itu merayakan My Day itu di tanggal 14. Masih banyak keluhan-keluhan buruh, termasuk yang terupdate terakhir ini adalah THR. Masalah THR. Iya, masalah THR. Yang kemarin sudah ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja bahwa THR itu dibayarkan 7 hari, minimal 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kemudian ada besaran THR yang dihitungkan di dalam surat edaran tersebut. Namun ada beberapa perusahaan yang menerapkan upah THR itu tidak sesuai yang mereka harapkan. Ini yang saya bilang. Standarnya seperti apa, Ibu? Standarnya sebenarnya pekerja yang bekerja selama 1 tahun 12 bulan secara terus menerus, dia berhak untuk mendapatkan UMP 1 bulan upah. Kemudian jika ada pekerja yang bekerja hanya 3 bulan, itu proporsional. 3/12, 3 dibahagi 12, kemudian dikali UMP. Itu yang akan didapatkan THR yang didapatkan. Walaupun pekerja itu hanya 1 bulan, baru sebulan kerja dia wajib mendapatkan THR sesuai hitungan proporsional itu. Nah, yang kemarin itu ada salah satu perusahaan di Kabupaten Gorontalo yang juga anggota saya, itu dibayarkan THR sesuai hitungan hasil, tetapi hitungan hasil itu tidak dipaparkan kepada pekerja. Tidak transparan. Bagaimana? Iya, tidak transparan. Ada yang hanya mendapatkan 400.000 dengan masa kerja? Dengan masa kerja di atas 3 tahun semuanya. Sudah di atas 3 tahun? Sudah di atas 3 tahun. Yang sebenarnya kalau menurut mereka ada hitung-hitungan yang hitungan satuan hasil itu lebih, yang akan mereka dapatkan itu lebih. Tetapi kemarin paling rendah itu 400.000, ada yang 600, 800, bervariasi. Bahkan yang menimbulkan kecemburuan sosial, ada yang baru masuk belum setahun tapi mendapatkan THR yang 3 juta lebih. Karena dekat dengan pengusaha gitu menurut mereka. Ini yang terjadi kemarin. Selain THR, ada keluhan lain dalam peringatan Hari Buruh kemarin? Selain THR, upah. Upah ini adalah hal yang sangat sensitif ya. Karena hingga hari ini, apalagi di Provinsi Gorontalo, kita naik upah itu hanya 0,42%. Tidak sampai 1%? Tidak sampai 1%, 1,5 tidak sampai, 0,1% tidak sampai ya. Jadi sejumlah dia 11.740 lebih yang digenapnya di 11.750. 11.750, oke. Jika kita kalikan, kita bahagi 1 bulan, itu tidak sampai Rp400 per hari. Jadi bagaimana? Sementara sekarang minyak goreng saja berapa harganya? Ini yang kenapa saya sampaikan bahwa buruh itu sebenarnya kalau kita lihat itu baik-baik saja, tetapi sebenarnya mereka tidak baik-baik saja. Selain THR dan upah ini, ada lagi? Upah lembur juga. Ada pekerja yang di sini yang sudah melakukan lembur. Melakukan lembur, hari libur harus masuk, tetapi tidak dibayarkan lembur. Kalau tidak masuk mengundurkan diri, kalau tidak mau kerja silakan keluar. Ini kan hal yang sangat diskriminasi buat kaum buruh ya.
Baik, Bu Meske selagi mengingat-ingat keluhan yang lain ya tentu, Iya. tapi dari 3 keluhan ini saja kita sepertinya tidak akan habis dibahas, tapi Pak Yodi bisa menanggapi terkait bagaimana tadi THR yang tidak sesuai dengan masa kerja, yang tidak ideal tadi, lalu masalah lembur dan juga upah minimum. Ya. Bagaimana Pak Yodi melihat Baik, persoalan ini? terima kasih pertama-tama saya ucapkan dulu selamat Hari Buruh kepada seluruh buruh pekerja di Indonesia, khususnya di Gorontalo di 1 Mei kemarin. Mudah-mudahan momentum sekarang kan hari 1 Mei itu, Hari Buruh itu sudah dijadikan sebagai hari libur nasional. Artinya ini salah satu bentuk keberpihakan dari pemerintah untuk ya minimal ada hari di mana mereka bisa beristirahat, mengingat kembali, memperjuangkan apa-apa yang menjadi hak-hak pekerja dan buruh. Kalau ditanyakan apa kabar buruh hari ini, ya memang Ibu Meske yang lebih tahu keadaan. Nah, kalau dari kacamata kami Dinas Tenaga Kerja Provinsi, tentu kalau kabar buruh itu dilihat dari pengaduan yang masuk, maka benar apa yang disampaikan Ibu Meske tadi, memang masalahnya masih masalah yang klasik terkait dengan upah lembur, THR, dan THR ini kan pasti setiap tahun persoalan ini selalu muncul. Nah, apakah penyebabnya adalah karena penegakan hukum yang kurang maksimal? Ya, saya meminjam istilahnya Ibu Meske tadi, bisa dikatakan iya, bisa juga tidak, kan gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sisi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, penegakan hukum, mau tidak mau harus diakui memang banyak kekurangan. Banyak kekurangan di sisi penegakan hukum. Misalkan tentang sampai dengan saat ini juga belum ada penegakan hukum yang bisa sampai ke meja hijau. Belum ada. Kami akui itu belum ada. Tetapi bukan berarti ketiadaan shock terapi tersebut membuat Dinas Tenaga Kerja tidak bekerja juga. Ada, tetapi memang dinamika di lapangan itu tantangannya cukup dinamis sekali. Cukup dinamis, seperti misalkan contoh tadi. Padahal THR itu regulasinya sudah jelas. Bagi pekerja yang sudah bekerja 1 tahun terus-menerus, maka dia wajib dibayar 1 bulan upah THR-nya. Nah, bagi yang belum mencapai 12 bulan, maka dia dibayarkan berdasarkan sistem proporsional. Secara proporsional. Nah, tetapi di lapangan ada hal-hal yang bisa saja timbul. Contoh, kalau upahnya berbasis satuan hasil. Nah, gimana nih mau dibayarkan? Kalau satuan hasilnya lebih rendah dari upah minimum, mungkin pengusaha wajar-wajar saja, tapi dia tidak artinya dianggap wah ini kecil ini. Nah, bagaimana dengan kalau sales mobil di bulan puasa dia mampu menjual 3 unit marketing, itu bisa sampai 15 juta ke atas keuntungannya satuan hasilnya. Nah, apakah dia juga akan dibayar secara proporsional berbasis satuan hasil tadi yang digunakan oleh perusahaan yang tadi disampaikan Ibu Meske? Nah, hal-hal seperti ini yang di lapangan memang tantangannya menjadi lebih rumit, tetapi kami dari sisi pemerintah tentu terus berupaya menegakkan regulasi yang sudah ada. Nah, contoh alhamdulillah kemarin kabar baik dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan sudah merevisi Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang jaminan hari tua yang kemarin berpolemik. Nah, resmi direvisi sekarang. Sekarang sudah resmi direvisi, bahkan lebih baik dari sebelum diterbitkan Permenaker 2 tahun 2022. Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa. Nah, artinya ini kabar buruh yang alhamdulillah juga di tingkat pusat ini baik serikat pekerja maupun pengusaha dan pemerintah bersama-sama duduk untuk membahas bagaimana sih polemik jaminan hari tua ke depan ini. Nah, alhamdulillah sudah direvisi dan sekarang bahkan kalau tidak salah 1 bulan setelah berhenti bekerja sudah bisa
mencairkan jaminan hari tua. Tidak perlu menunggu nanti usia 56 tahun. Nah, ini tentu karena hasil dari komunikasi lintas sektor di dunia ketenagakerjaan yang selalu dibangun, sehingga bisa mendapatkan satu win-win solution antara kepentingan pengusaha, pekerja, dan termasuk pemerintah sebagai regulator. Baik, Pak Yodi selaku penyidik pegawai negeri sipil tentunya melihat tadi ada yang linear bagaimana kondisi yang disampaikan oleh Bu Meiske, kabar buruh hari ini sebenarnya baik-baik saja, tapi ada beberapa kabar yang juga tidak baik ternyata di belakang, bahwa masalah klasik masih terus terjadi dan itu linear dengan pengaduan yang masuk ke Pak Yodi misalnya. Betul. Nah, apakah upaya penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan ini akan menunggu terlebih dahulu pengaduan, atau memang sudah ada langkah-langkah preventif misalnya untuk mengawasi ataupun juga menegakkan aturan-aturan ini terutama kepada pelaku-pelaku usaha yang memberikan jaminan dan juga upah yang ideal sesuai kepada para pekerja? Baik, ya. Jadi memang sebelum masuk ke tataran penegakan hukum itu, kalau dalam regulasi ketenagakerjaan itu ada 3 fase yang harus dilalui. Ada 3 fase. Ya. Yang pertama itu preventif non justisia, yaitu kegiatan melakukan pencegahan preventif di luar penegakan hukum non justisia, yang bisa outputnya diharapkan bisa membuat pengusaha itu sadar, menyadari bahwa ini sebenarnya yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan ini sanksinya, kalau dilakukan ini manfaat yang dirasakan oleh kedua belah pihak, bukan hanya pengusaha dan pekerja. Jadi selama ini sebenarnya ada persepsi yang sebenarnya kurang tepat di pengusaha itu. Kalau ikut regulasi pemerintah itu hanya menguntungkan pekerja tapi merugikan pengusaha. Itu sebenarnya persepsi yang kurang tepat. Nah, contoh semisal upah minimum, membayar pekerja sesuai dengan upah minimum. Itu sebenarnya banyak sisi keuntungannya pengusaha. Antara lain. Contoh. Itu upah minimum itu bisa dijadikan tools, alat untuk meningkatkan produktivitas. Semisal begini, saya punya usaha dan saya menjadikan UMP itu sebagai instrumen meningkatkan produktivitas pekerja. Saya mau gaji kalian nominalnya 2.900.000, tapi target yang harus kalian lakukan ini. Kalau Anda bisa capai ini, maka sebenarnya itu bisa dijadikan cara, walaupun pada akhirnya juga harus dibayar sesuai dengan UMP, tetapi itu bisa dijadikan cara. Nah, persepsi seperti ini yang kurang tepat ini, yang dalam fungsi preventif non justisia tadi itu kita coba kikis, kita coba rubah. Nah, dengan berbagai macam kegiatan, salah satunya sosialisasi, BIMTEK, kemudian dialog. Bahkan kalau perlu ya kita bisa bekerja sama dengan media untuk melakukan semacam coffee morning, FDG dan segala macamnya, khusus untuk membahas soal dinamika ketenagakerjaan yang terjadi di perusahaan. Baik. Nah, yang kedua itu fase tentang represif non justisia. Masih non justisia tapi sudah. Tapi ini sudah masuk represif. Dia ada sedikit penekanan. Nah, contohnya melalui pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan. Jadi Pak Budi, di dunia ketenagakerjaan itu ada pejabat fungsional namanya pengawas ketenagakerjaan. Mereka ditugaskan oleh Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan untuk memastikan regulasi ketenagakerjaan itu dijalankan di tingkat perusahaan. Nah, cara mereka memastikan itu adalah dengan semacam mengaudit. Mengaudit perusahaan apa saja yang sudah dilakukan. Ini. Oh, ini belum tepat, ini tidak sesuai dengan ketentuan. Nanti kita rubah seperti ini agar sesuai dengan ketentuan. Dan itu dituangkan dalam nota pemeriksaan. Hasil dari temuan pegawai pengawas ketenagakerjaan ini tujuannya adalah untuk memperbaiki, tapi dengan sedikit memberi penekanan, diberi waktu, diberi saran tindak, dan diberi ancaman. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan ini, ketentuan pasal ini, maka saudara dapat dikenakan sanksi ini. Tapi diberi waktu. Nah,
sampai dengan waktu yang diberikan ternyata tidak diindahkan, tidak diperbaiki, maka masuk fase yang ketiga, yaitu fase represif pro justisia. Jadi penekanan dengan penegakan hukum melalui penyidikan ketenagakerjaan. Itu Pak. Dan muaranya nanti hasilnya apa nanti yang bisa kalau masuk ke dalam kalau memang dia ya? terbukti melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, dan itu tindak pidana di bidang ketenagakerjaan cukup banyak. Nah, dia bisa mendapatkan sanksi pidana. Tapi kan harapannya ini jangan sampai ke ranah penegakan hukum, dengan harapan sudah dilaksanakan sebelum dilakukan penegakan hukum. Baik. Nah, justru yang terjadi di lapangan, penegakan hukum tidak jalan dan juga tidak diperbaiki. Nah, itu yang mau tidak mau ini kritik juga kepada kami untuk kita perbaiki. Baik. Memang hambatannya banyak, ada ya klasik juga masalahnya, ada soal sarana prasarana dan segala macamnya. Nah, ini kita akan perbaiki setiap waktu. Baik Pak Yodi, saya ke Bu Meske lagi. Boleh menambahkan kritik, boleh menambahkan saran, atau kira-kira ada langkah mungkin yang bisa disarankan kepada penyidik seperti Pak Yodi ini untuk bagaimana kita bersama-sama bisa mengawal sehingga tidak terjadilah tindakan represif pro justisia, kedua belah pihak seperti pekerja dan pelaku usaha bisa sama-sama nyaman. Bu Meske. Iya, betul sekali apa yang disampaikan Pak Yodi tadi, tapi memang ada perusahaan-perusahaan yang memang kebal. Justru memang perusahaannya perusahaan yang kebal, sudah didatangi berulang-ulang, tetap saja seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan ada sanksi secara tegas. Artinya apa? Di dalam perusahaan, di dalam hubungan industrial ini harus harmonis. Pengusahanya menguntung, pekerja juga sejahtera. Jangan pengusaha menguntung terus, pekerjanya mati. Iya kan? Kalau kita tidak teriak di jalan, kalau kita tidak turun, tidak akan ada perubahan. Itu pun perubahan step by step. Yang kita tuntut misalnya upah, penyetaraan upah di perusahaan. Hanya step by step, hanya upah yang disetarakan itu pun bertahap. Sebenarnya dan memang benar, banyak yang bilang buruh itu adalah pemberontak. Apalagi kalau sudah masuk di serikat buruh, perusahaan, pengusaha itu pasti bilang ini kalian masuk ini organisasi apa ini? Pemberontak semua. Ada image itu. Ada image seperti itu yang sebenarnya ini sudah diatur di Undang-Undang 21 2000 bahwa setiap pekerja di perusahaan itu berhak untuk masuk menjadi anggota serikat pekerja, serikat buruh. Terserah pekerja dia mau memilih organisasi buruh yang mana, itu haknya dia dan itu dijamin di undang-undang. Kalaupun ada perusahaan yang melarang, itu ada pidananya, ada sanksi pidana di undang-undang itu. Sama seperti yang disampaikan Pak Yodi tadi, ada prosesnya. Tapi kalaupun memang perusahaan ini tetap kekeh bahwa dia tidak menerima di perusahaan ini ada serikat buruh, tindakan yang harus dilakukan adalah pidanakanlah. Jadi perlu tindakan pro justisia tadi. Tegakkanlah aturan ini. Jangan hanya berkoar-koar kan seperti itu, kita menegakkan ini. Tidak, tunjukkanlah. Jangan hanya nota, kemudian setelah pulang ya selesai. Ada juga pengusaha ketika dinas datang ya, mau pengawas atau tim lah atau apa, yang disampaikan itu yang baik-baik. Oh, di sini semuanya UMP. Ini data UMP, padahal mereka ada data yang lain yang sebenarnya bukan UMP. Contoh, yang paling dekat THR. Saya salah satu anggota tim LKS Tripartit Kota Gorontalo di bawah naungan Pak Nixon, tenaga kerja. 7 hari sebelum hari Raya Idul Fitri, kami turun di beberapa perusahaan di kota. Ngecek langsung? Ngecek langsung. HRD menyampaikan, oh sudah tanggal 20 kemarin sudah bayar. Kita tanyakan langsung ke pekerja, belum. Oke, kita tahan dulu di situ. Kita akan lanjutkan lagi Bu Meske dan Pak Yodi setelah pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami dalam Gorontalo Menyapa.